Saudara selamat pagi, Shalom. Mari kita memulai langkah kita pada hari ini dengan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, ketika kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tak akan membiarkan kaki kami goyah, penjaga kami tidak akan terlelap. Bapa, kami mau duduk di bawah kakimu untuk mendengarkan isi hatimu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat mengerti isi kalbumu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal 4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, tema renungan hari ini ialah menjaga hati dan pikiran di dalam Kristus, yaitu kebahagiaan versinya. Saudara, di dalam hidup ini, setiap kita pasti ingin bahagia. Semua manusia merindukan kebahagiaan. Bahkan sebagian besar dari kita merelakan segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa mengejar dan mendapatkan kebahagiaan. Manusia menukar kekayaan, ketenaran, dan kesehatan yang ia miliki untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun, acap kali hal itu tidak terjadi di dalam realita. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Banyak artis terkenal yang tidak bisa menikmati hidup privasinya. Banyak di antara mereka yang tidak dapat tidur dan harus minum obat penenang. Jadi semuanya itu tidak menjamin kebahagiaan. Saudara, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 memperlihatkan bahwa kebahagiaan dan damai sejahtera itu dapat diperoleh dengan cara menjaga hati dan pikiran kita. Saudara, menjaga hati dan pikiran sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satu sikap yang perlu kita miliki ialah sikap memilih dan memilah. Saudara, kita harus bisa memilih mana yang harus perlu dimasukin ke hati dan pikiran, dan mana yang harus dipilah untuk tidak perlu dipikirkan dan direnungkan. Karena hati itu adalah tempat yang kudus, dan pikiran adalah tempat yang jernih, agar kita dapat berpikir dengan baik. Oleh sebab itu tidak mungkin kita memasukkan segala hal ke dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa memilih perkataan mana yang perlu kita terima dan perkataan mana yang perlu kita buang. Kita bisa menentukan perspektif mana yang akan kita gunakan untuk melihat diri dan dunia ini. Apakah kita mau melihat diri dan dunia ini dari kacamata Allah atau kacamata dunia? Namun saudara, kita yang katanya adalah anak Allah, seringkali melihat diri dan dunia ini dari sudut pandang dunia. Dari apa kata orang? Sehingga tidak heran kalau kita merasa insecure, tidak merasa cukup dengan diri sendiri, benci dengan diri sendiri, karena terus dibandingkan dengan orang lain dan dibandingkan dengan standar dunia yang rusak ini. Padahal dari lensanya Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dibentuk oleh tangannya dengan sangat amat baik, dan kita berharga karena kematian dan darah Kristus. Namun itu semua tak terlihat apabila kita lebih memilih menggunakan kacamata dunia dibandingkan kacamata pencipta kita. Saudara, kita juga memiliki pilihan untuk mengampuni.
atau tetap membenci orang lain. Itu pilihan kita untuk memilih dan memilah. Kita bisa memilih untuk tinggal dan terjebak dengan luka dan kegagalan di masa lalu kita. Atau kita mau mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri dan melangkah ke depan bersama dengan Allah. Saudara, kita bisa memilih apakah kita mau tetap terjebak di dunia seandainya, atau kita mau mencoba untuk melangkah di dunia realita. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau mendengarkan ajakan Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kita dengan cara memikirkan segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Atau kita malah memilih untuk berpikir sebaliknya? Saudara, kebahagiaan dan damai sejahtera itu sesungguhnya telah disediakan oleh Allah. Tinggal kitanya saja. Apakah kita mau menjaga hati dan pikiran kita menurut surat Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8 atau tidak? Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan untuk memampukan kami untuk hidup sesuai dengan perkataan-Mu yang tercatat di dalam surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.